Apalagi kalau misalnya tinggal di Turki ya, tinggal di Istanbul. Kita tahu kan Turki, Istanbul apalagi kan itu kan melting pot. Banyak sekali hal-hal yang baik, tapi juga banyak hal-hal yang buruk. Karena kan saya tahu sendiri, saya tidak terlalu sabar seperti orang Indonesia. Di Indonesia kebanyakan adalah anak-anak tidak mau ngomong sama orang tua karena mereka takut sama orang tua. Karena begitu ngomong dimarahin, begitu ngomong dijudge. Bisa dikombinasikan antara nada keras dan nada lembut supaya anak-anak tuh benar-benar ngerti, oh ya ini cara untuk berkomunikasi yang betul. Alhamdulillah dapat ininya jawabannya. Saya ke Turki itu dari tahun 2006, umur masih 19 tahun, jauh dari orang tua. Nah, untuk kedepannya, saya belum tahu nih kalau misalnya tiba-tiba anak harus bilanglah dapat beasiswa, bilanglah ke Indonesia atau kemana, itu gimana ya kalau misalkan nanti anak udah besar, kita tuh bisa ngelepas anak tuh kapan sih? Kalau memang itu tujuannya untuk pendidikan misalkan. Pertama itu pertanyaannya. Oke. Nah, pertama-tama gini ya, aku disclaimer dulu bahwasanya yang aku sampaikan ini belum tentu cocok buat orang lain ya. Ini adalah sesuatu yang aku coba lakukan sendiri dan aku mudah-mudahan ada kebaikan bagi orang yang lain juga ya. Pertama-tama aku bedain antara anak laki-laki dan anak perempuan. Kalau anak laki-laki aku pengennya dia adalah memang keluar nantinya. Tapi kalau anak perempuan aku pengennya mereka lebih banyak nanti nemenin aku di rumah. Tapi khusus untuk anak perempuan juga, ketika dia memang nemenin aku di rumah juga, bukan berarti dia nggak ada pengetahuan. Tapi kita harus install. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kemudian kedua adalah sejarah, yang ketiga adalah dekat dengan ulama. Nah ini yang aku coba untuk sampein kepada anakku dari kecil, dari umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Nah khusus untuk anak-anak laki-laki dan perempuan, aku berusaha agar sampai dia SMP dia masih di rumah. Sampai SMP dia masih di rumah. Karena memang SMP kan masa dia balik ya sebenarnya. Dan balik ini menjadi ukuran kita untuk melepas anak-anak keluar sebenarnya. Ketika dia sudah balik, kita harapkan dia sudah mengerti tentang basic lah, tentang pemikiran, tentang cara pandang tentang hidup, prinsip hidup. Nah itu adalah ketika dia memang balik. Jadi pendidikan prabalik ini penting banget nih sebenarnya supaya kita bisa menyiapkan mereka nanti untuk sekolah. Nah balik ini menarik, ada tugas orang tua nih. Pertama adalah kalau dia laki-laki, bapak itu ngurusin soal bagaimana cara pikirnya. Nah kalau perempuan dia ngurusin bagaimana cara untuk membesarkan badannya. Jadi akil itu adalah urusan laki-laki, balik adalah urusan perempuan. Nah itu sih sebenarnya. Nah pemikiran itu maksudnya pemikiran dalam semua hal atau maksudnya tadi yang ngurusin pemikiran itu gimana tuh? Urusan pemikiran tuh gini, jadi cara pandang dia tentang kehidupan, akidah, cara dia terus kemudian untuk melihat agama seperti apa. Nah itu adalah tugas seorang bapak tuh. Nah kalau misalnya tugas seorang ibu tuh membesarkan badannya, memberikan makanan yang baik, nutrisi yang baik, ini adalah tugas ibunya. Benar, berarti waktu itu Tuba juga ngomong kan gitu terus ya? Apa? Dia di rumah katanya, tapi pas saya pulang habis kerja misalkan datang ke rumah, ada beberapa hal, ini bagian kamu, ini bagian kamu, katanya bagian bapaknya gitu. Bagian bapak itu mikir intinya, bagian ibu itu balik badannya. Jadi kalau bapak adalah pikirannya, ibu adalah badannya. Nah, itu anak-anak. Nah kalau aku misalnya secara pribadi, anak perempuanku yang pertama dia pesantren. Nah sebelum dia pesantren itu aku nyiapin dulu 2 tahun sebelum dia pesantren agar dia bisa pesantren dengan baik. Maksudnya nyiapin 2 tahun di? Dia kita nyiapin 2 tahun tuh gini, kita nyiapin nanti kamu pesantrenan ya, nanti kamu sekolahnya di sini ya, kita anterin tempat sekolahnya, terus kemudian kita ajarin untuk mandiri, kita ajarin dia untuk mencintai Al-Quran. Nah itu adalah anak-anak perempuan yang pertama tuh. Nah jadi kalau misalnya mas nanti anak-anaknya ini misalnya ada 4 nih, mereka udah pada gede, menurutku ketika menjelang SMP misalnya kelas 4 SD misalnya, aku nggak tahu di sini kelas berapa, kelas 4 SD itu udah dilatih, kamu nanti kayak begini ya, kamu nanti kayak begini ya, biar dia nggak kaget, seperti itu sebenarnya. Nah maksud saya tuh itu udah ada persiapan. Nanti kedepannya kalau misalkan kan kita nggak bisa tahu juga, mereka udah bisa ambil keputusan sendiri, kuliah atau misalnya pesantren, mereka boarding di sana jauh. Oh kita yang nentuin atau bukan gitu ya? Untuk pergaulan gitu kan? Karena maaf kalau misalkan waktu saya di sini sih, maaf bukan nggak nyebut nama, nggak nyebut apa, cuman ada yang itu misalkan di Indonesianya seperti apa, di sininya
beda gitu. Karena nggak tahu lepas kontrol, apa memang nggak bisa ngontrol diri sendiri atau gimana gitu. Nah itu yang saya takuti. Cuman ada satu contoh yang saya lihat sendiri, ada salah satu teman kita yang waktu kesini juga. Dia itu memang deket banget sama orang tuanya. Bahkan saya pernah main ke rumahnya dan dia umur di 19 tahun, 20 tahun itu kadang masih suka datang ke kamar orang tuanya, tidur bareng misalkan. Ya itu nggak tahu ya maksudnya normal apa enggak. Tapi pas kita ngobrol terakhir ini, kalau misalnya dibilang yang bisa paling kontrol tuh dia gitu di kehidupan luarnya. Jadi orang tuanya jadi kalau ngelihat itu kayak masih anak kecil terus, dan dia memang udah nyaman juga seperti itu. Bahkan maaf teman-teman yang lain tuh kayak istilahnya ngecengin, lu gimana sih gini. Anak mami gitu ya. Iya anak mami ya. Tapi sebenarnya yang paling maju, yang paling ini dia gitu. Sebenarnya justru dia. Oke, kalau itu anomali sih sebenarnya. Karena kalau di dalam Islam umur sekitar 10, 12 tahun itu harus dipisahkan sebenarnya sudah ranjang. Betul. Artinya ranjangnya jangankan sama ibu bapaknya ya, bahkan harus dipisahkan dengan saudara-saudaranya. Misalnya contoh kalau kayak dia laki-laki dan perempuan sudah dikasih kamar sendiri. Kalau laki-laki sama laki-laki minimal tidurnya tidak satu selimut gitu kan. Ini sudah kita biasakan. Kenapa? Karena menjelang akhir balik itu kalau sekarang kalau sekarang umur 12 tahun itu sudah balik, berarti setahun 2 tahun sebelumnya itu kita sudah harus kayak ngasih dia pendidikan jinsiah atau tarbiyah jinsiah. Tarbiyah jinsiah itu kan pendidikan seksual sebenarnya, untuk memberitahu bahwasanya kamu tuh laki-laki dan kamu tuh perempuan gitu maksudnya. Yang laki-laki seperti laki-laki, yang perempuan seperti perempuan. Jadi kalau ada yang tadi kayak tadi misalnya contoh masih tidur dengan ibunya dan segala macam. Itu sesekali sih dia bilang masalah nggak setiap kalau ini. Kalau sesekali sih nggak ada masalah sih. Tapi kalau misalnya dia lebih bertanggung jawab itu berarti memang karena sudah dididik oleh bapaknya. Karena tanggung jawab itu kan tugas bapak ya, mendidik seorang anak agar tanggung jawab. Nah, kenapa kita perlu membahas tentang akil dan balik ini? Karena di Indonesia sekarang misalnya ya, di Turki aku juga yakin sama. Banyak orang yang sudah balik tapi tidak akil. Jadi dia sudah bisa bereproduksi tapi akalnya belum jalan. Nah itu karena tugas bapaknya tuh tidak nyambung di situ. Bisa jadi. Berarti memang peran bapak itu ini banget ya. Peran bapak harus dominan juga. Nah terus kalau kemarin misalkan kan tadi Ustadz bilang SMP ya. Pas SMP itu. Sebenarnya sih kemarin saya lihat ada beberapa ini dari pengalaman pribadi aja. Pas masih kalau anak-anak yang S1 ke luar negeri, biasanya kalau saya perhatiin mereka masih belum bisa ngontrol diri juga tuh dari pergaulan. Tapi yang ke sini atau mungkin ke Inggris, ke Jerman, yang pas mereka pergi keluarnya itu waktu S2, itu malah lebih udah ini gitu. Jadi S1 masih S1 masih oke sama orang tua, bahkan nggak ngekos nggak apa. Terus mereka dapat beasiswa, ke S2-nya ke luar negeri. Nah itu yang lebih punya kayak pendirian gitu, nggak gampang ke pengaruh. Tergantung apa setelah umur 15 tahun atau misalnya ada masa di umur antara 20 sampai 25 itu harus kita rangkul lagi atau gimana sih nanti? Tergantung pendidikan sih Mas. Karena sebenarnya gini ya, kalau dari segi penelitian tentang perkembangan otak manusia, itu kan perempuan lebih matang daripada laki-laki ya, lebih cepat matang daripada laki-laki. Katanya perempuan itu matang ketika 26 dan laki-laki 28. Katanya, tapi yang terjadi sekarang kan banyak laki-laki lebih jauh lagi matangnya ya. Akhirnya banyak laki-laki yang umur 28 juga nggak matang-matang gitu kan, atau 30 nggak matang-matang. Nah jadi di sini bilang sampai umur 40 juga. 40 kalau di Turki ya. Kids will be kids, boy will be boys gitu kan ya. Jadi laki-laki itu sampai 40 nggak matang-matang misalnya. Tapi sebenarnya kalau kita sudah nyiapin dari awal, dari SMP kita sudah didik dia bahwasanya ini tanggung jawab kamu. Misalnya kamu sudah bisa dipercaya ya, aku sudah kasih kamu tanggung jawab ya, responsibility ya, tolong coba untuk setiap waktu kamu buktiin ya kepada aku sebagai orang tua. Nah itulah masa-masa kita melatih dia. Contoh bisa kayak SMP kita sudah ngelepas dia untuk pergi misalnya kayak kemah sendiri, atau misalnya SMA dia pergi untuk 3 hari kemana dan segala macam tugas-tugas sekolah. Akhirnya ketika dia kuliah pun kita sudah bisa percaya dia. Kayak aku sekarang anakku karena sudah pesantren ketika SMP, SMA sekarang dia sudah beda kota, kuliahnya di Bandung, aku di Bogor. Jadi aku sudah mulai percaya. Ada keluarga begitu. Tapi menurut saya itu tidak terlalu normal. Ya, di sini tidak terlalu normal ya. Atau kalau anaknya pergi ke kota lain, bapaknya atau ibunya juga ikut. Oh ya, kalau di Indonesia sangat itu normal. Jarang di sini. Jarang ya. Oh ya kayak kemarin teman ada yang tetangga. Iya. Kuliah di sini, akhirnya SMA di sini, SD adiknya juga dibawa ke sini, terus akhirnya ibunya pindah, ibunya pindah. Iya.
memang didampingi terus gitu. Kalau di Indonesia merantau itu sudah sesuatu yang wajar. Bahkan kalau kata Imam Syafi'i kan pernah bilang bahwa saya safir, jadilah musafir. Nah, ketika kamu jadi musafir nanti Allah akan ganti 3. Allah akan ganti harta, Allah akan ganti teman yang ditinggalkan, dan Allah akan ganti dengan ilmu yang baru di tempat yang baru itu. Maka banyak orang terus kemudian mau untuk jadi musafir. Nah, tapi persiapan. Nah, hanya aku berbeda-beda sih. Anak pertamaku karena aku lihat udah siap, aku Nah, itu bisa tahu kuliah. udah siapnya tuh gimana tuh? Nah, itu memang anak Ada beda-beda. ininya apa parameternya maksudnya? Parameternya kita lihat tanggung jawab sih. Dia udah bisa tanggung jawab sama diri dia sendiri belum? Udah bisa manage emosi dia belum? Kalau kita kasih tugas beres atau tidak? Benar. Kalau bisa manage emosi sendiri dimanapun. Contoh simpelnya gimana? Manajemen itu contoh simpelnya gimana, San? Contoh simpel gini. Sebenarnya kan di luar negeri itu ya, ataupun ketika jauh daripada keluarga, yang paling penting adalah dia harus melakukan yang harus dia lakukan. Jadi contoh, kalau besok misalnya ujian, maka dia belajar di situ tanpa kita suruh. Gitu kan? Oh, tanpa disuruh udah mulai. Kalau udah kelihatan kayak gitu, udah rasa tanggung jawab, berarti udah bisa kontrol. Sudah mulai ngurusin yang lain. Contoh misalnya kita bilang gini, Cece tolong dong, kakak perempuan. Cece tolong dong, urusin ini. Saya kita lihat, oh udah bisa nih. Contoh misalnya urusin hotel, coba beli hotel. Udah bisa atau belum misalnya? Coba beliin makanan untuk untuk adik-adik, udah bisa belum? Nah, kalau udah bisa, ya berarti dia udah siap. Berarti Nabila siap ya? Anak kedua udah siap, anak Menurut saya itu tergantung keluarga dan tergantung anak-anak gimana. Karena semua anak-anak punya karakter beda, fitrah beda. Benar, aku sepakat. Perempuan dan laki-laki juga beda. Berarti benar ya, di keluarga itu memang harus kita nggak bisa jalan sendiri ya, namanya suami istri itu memang tim di situ, kita harus punya tujuan juga. Komunikasi sama istri harus bagus, karena istri tuh suka ngasih tahu juga, misalkan karena dia yang lebih banyak di rumah, maksudnya lebih banyak sama anak, nanti pas saya mau ngomong sesuatu tuh nanti kayak di stop dulu, ntar ngobrol dulu, ini harusnya ngomong gini, ini tolong diinin gitu ya. Berarti intinya nurut sama istri aja lah ya. Iya. Istri itu eksekutor lapangan. Mungkin itu karena ini juga kita seperti wanita lebih suka cek detail-detail gitu, ngomongnya Punya gimana, berbicara dengan orang ini bagaimana, atau misalkan dress code-nya harusnya gimana, kalau perempuan harus tutup bagaimana dengan adab misalkan, atau untuk laki-laki bagaimana. Menurut saya sampai gak tahu umur berapa, tapi itu dari ibunya, terus bapaknya, oke, ini anak kamu. Mereka mungkin udah ambil apapun mereka perlu dari ibunya, dan sekarang kamu bisa lakukan apapun saja kamu mau gitu. Betul, aku sepakat tuh. Jadi memang untuk eksekusi itu ibu yang lebih tahu. Nah, untuk arah, nah itu bapaknya. Kayak anakku beda-beda. Anakku yang pertama aku sekolahkan ke DKV, desain komunikasi visual. Kalau anakku yang kedua, aku malah mau dia jadi chef. Jadi gastronomi. Anak ini belum aku suruh pesantren lagi nih. Anak yang ketiga dia pesantren karena dia mau jadi ulama. Nah, anak yang keempat mungkin programmer. Jadi tidak semua anak harus dipaksa dengan jalan yang sama. Ibunya lebih tahu. Kalau ibunya bilang ini kayaknya di rumah aja deh, berarti ya udah kita arahkan dia di rumah. Kalau ini anak itu sudah bisa dilepas nih, kayaknya dia bisa untuk sekolah di luar. Nah, maka nggak ada masalah. Terus untuk memanage waktu gimana, Ustaz? Kan peran Bapak penting juga. Kita kan memang ada waktunya harus di luar juga, apalagi kalau misalnya kerjaan kita kebanyakan di luar, pulang malam atau pulang sore, kita baiknya gimana sih cara memanage waktu, terus waktu yang paling tepat untuk kita bisa minimal berkontribusi lah untuk dalam mendidik anak juga, itu pas kapan ya maksudnya? Ajak anak ke kerjaan bapaknya. Kekerjaannya. Iya, jadi contoh misalnya kayak Mas Randy lagi misalnya ada grup misalnya, atau misalnya lagi ada kerjaan, nggak apa-apa bawa anaknya, supaya anaknya tahu, oh ini loh kerjaan bapaknya. Biar dia juga ngerti, oh seperti ini caranya bapakku nyariin aku makan misalnya. Nah, harus bisa pergi ke sini, capek dan segala macam untuk nyariin dia makan, supaya dia juga lebih appreciate dengan apa yang dilakukan oleh bapaknya. Nah, itu menurutku itu aku lakukan juga sih, ajak dia ke kerjaanku. Bener, berarti kemarin memang ngelakuin kayak gitu, tapi bukan ada pertanyaan ya, memang pengen kayak gitu. Berarti yang tadi saya tanya jawabannya pas. Berarti kemarin saya misalnya beberapa kali ajak anak ke toko misalkan, terus ya kayak misalnya kemarin kita ada perlu untuk reservasi restoran misalkan, saya ajak aja ke restoran, saya tunjukin gini-gini, tapi memang bener tuh pas lagi banyak keluar sama bapaknya, nyampe rumah tuh lebih lebih kayak ke kontrol, lebih tenang gitu. Terus sama lebih kayak ke ibunya juga lebih kayak, karena dia kayak terlibat di urusan cowok mungkin kali ya.
Kalau yang anak perempuan belum terlalu sering, tapi yang anak pertama udah sering diajak kemana-mana tuh. Itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada Ismail, ngajak bangun Ka'bah. Oke. Jadi kan ketika dia bangun Ka'bah, dia ngajak Ismail. Iya betul. Itu maksudnya kenapa seorang ayah harus mengajak anaknya ke kerjaannya. Semua misalkan lihat perempuan kita, kalau saya lagi di dapur, mereka juga mau bikin kue, mau siapin makanannya, dan dia senang banget karena saya jadi seperti ibu saya. Iya, terlibat. Iya. Kalau misalkan anak laki-laki kita mau kelihatannya juga mau seperti bapaknya. Iya. Kalau aku bilang gini, keberhasilan kita itu adalah ketika nanti anak kita sudah gede. Yang laki-laki ketika ditanya, misalnya yang laki-laki ketika ditanya mau jadi seperti apa, mau jadi lebih hebat daripada bapakku. Tapi kalau yang perempuan ketika ditanya misalnya mau nikah sama siapa, mau nikah yang kayak bapakku. Betul sih. Ya. Karena itu saya selalu bilang mereka harus cari seorang seenggaknya seperti kamu. Seenggaknya bisa lebih baik. Yang lebih baik. Minimal. Oke. Minimal seperti kamu. Karena alhamdulillah saya senang banget sama Mas punya Randy. Suami kayak gini ya. Iya. Kang Randy. Orang Bogor, Kang Randy. Karena kan yang paling penting itu respect di antara suami istri, tanpa teriak, tanpa marah-marah, dengan kalau bisa eksplikasi. Karena kan kita juga saya orang Turki, dia orang Indonesia. Mungkin waktu dulu mungkin masih juga ada yang misunderstandings kan. Karena kita juga bukan orang sama dan budayanya juga beda. Benar. Karena itu harus sabar. Saya bukan orang sabar tapi gitu. Dan katanya gini, katanya kalau seorang anak perempuan dia sudah dapat standar bagus dari bapaknya, dia tidak akan mudah untuk dibohongi sama laki-laki lain. Oke. Jadi itu setidaknya pendidikan awal ketika dia pergi keluar atau segala macam, dia lebih setidaknya punya imun kepada cowok-cowok yang jahat. Berarti kalau bisa disimpulin sih yang saya pahami kalau pribadi yang tadi dari mulai pertanyaan awal itu sebenarnya kita nggak ada cara yang fix seperti apa, tapi yang paling penting itu peran kedua orang tua, ayah dan ibu saling komunikasi baik. Pasti nanti anak itu ada melakukan kesalahan juga karena lingkungan juga, tapi kalau misalnya kita bisa komunikasi yang baik dengan anak juga, kita bisa rangkul walaupun mereka mau jauh. Tadi kan kata Ustadz memang safar bepergian juga itu diganti 3 hal yang inilah pokoknya ada digantinya juga. Intinya sih pokoknya peran bapak, peran ibu lebih ke situ berarti ya. Betul, apalagi kalau misalnya tinggal di Turki tinggal di Istanbul. Kita tahu kan Turki, Istanbul apalagi kan itu kan melting pot. Banyak sekali hal-hal yang baik tapi juga banyak hal-hal yang buruk. Nah, karena itulah ketika tinggal di tempat gini peran orang tua itu semakin penting. Jadi jangan sampai pertama anak itu lebih percaya dengan orang lain daripada kepada orang tua. Nah, di Indonesia kebanyakan adalah anak-anak tidak mau ngomong sama orang tua karena mereka takut sama orang tua. Karena begitu ngomong dimarahin, begitu ngomong dijudge, dihakimi gitu Tapi ketika mereka ada masalah, jadi ngomongnya kemana? Ke teman-teman. Karena mereka merasa teman-temannya lebih mau dengerin dia, dan akhirnya teman-temannya yang ngasih solusi bukan orang tua. Terus kalau yang pernah kejadian sih, yang lagi jauh nih, awal-awalnya sering nelfon orang tua, tapi nanti ujungnya tuh kan suka kayak enggan gitu ya, segan udah punya teman baru, udah punya apa, terus akhirnya mereka jarang ngabarin juga, yang biasanya 1 minggu 2 kali, 3 kali atau 5 kali, nanti akhirnya jadi cuma 1 kali. Nah itu berarti kalau udah nyampe tahapan ke situ, orang tuanya yang harus aktif lebih ini. Betul, harus tahu cara ngobrolnya juga gitu sama anak ya. Kesana dan ajak ngobrol. Ajak ngobrol dari hati ke hati. Pokoknya dari orang tua aja. Aku saranku kalau misalnya Mas Randy punya 3 anak perempuan minimal lah sebulan 1 hari untuk 1 anak. Minimal. Apa sebulan? Sebulan 1 hari untuk 1 anak. Jadi bawa cuma 1 aja. Aku membiasakan ada namanya Father Daughter Day. Kayak jadi saya selalu bilang. Itu juga Tuba bilang terus sebenarnya kemarin coba Randy 1 hari aja. Jadi nanti kalau saya mau ngajak tuh dia ngasih sinyal. Ngasih sinyal enggak? Jangan yang Ali udah maksudnya. Yang ini tapi dia nggak bilang depan anak, ke saya kasih sinyal gitu. Langsung saya iniin Mas ngerti. Aku bawa 1, biasanya aku ajak dia main, aku
ajak dia ngobrol, aku ajak dia makan, aku ajak dia nonton. Karena kan seperti tadi kita bilang semua punya karakter beda banget. Misalkan saya keluar dengan perempuan yang pertama, kita diam-diam aja. Dia hanya lihat, dia hanya mau ikut-ikutan apa yang saya lakukan. Tapi yang sama laki-laki, selalu ada pertanyaan, selalu ada ngobrol ini apa itu apa. Tapi kenapa gini, kenapa gitu? Terus itu dia harus ngobrol mungkin sama bapaknya. Ada yang saya bisa accomplish dan ada yang saya tidak bisa, yang perlu bapaknya. Karena itu saya bilang, saya juga kan bukan expert parent, tapi di jalan gini dengan mistakes dan dengan betul-betul saya tidak tahu karena waktu itu saya tanya ibu saya, "Mah, gimana ya ini?" Udah lama saya juga lupa gimana. Terus waktu itu saya baca buku dari apa namanya itu soft parenting, ini parenting itu parenting, tapi itu kan bukan tentang Islam juga. Mungkin ada yang salah juga. Terus saya pikir saya ikut sense saya saja. Gimana nanti saya bisa give what I need. Minimal udah dapat referensi dari beberapa sumber ya. Cuman akhirnya balik lagi berarti ya. Iya. Yang paling penting present, hadir di betul. sisi anak. Ya tadi sebulan sekali. Makasih. Berarti sebulan 3 hari. Untuk yang perempuan-perempuan aja. Jangan-jangan udah ngobrol nih sebelum. Kalau aku biasanya gitu untuk anak-anak. Dan aku merasa gini sih, ketika pandemi, aku jadi sebagai seorang di Indonesia kan aku kan dipanggil ustadz ya. Guru lah ibaratnya. Nah, aku merasa aku sudah dekat banget sama anakku. Tapi ternyata enggak. Ketika pandemi itu aku merasa baru punya anak laki-laki. Karena ketika pandemi itu aku baru merasa, ya Allah, ternyata selama ini dia tuh kurang banget perhatiannya sama aku. Ketika pandemi kan kita nggak pergi kemana-mana, kita cuma sama anak doang. Akhirnya kita pikir, oh, yang laki-laki baru ngerasa dia mungkin baru ngerasa dia punya bapak. Memang sih. Tapi kalau misalkan kamu lagi di tour sama guru, "Mah, Bapak datang nggak?" Iya kan kalau lagi tur kan bisa 8 hari, bisa ini tanya-tanya. Sama saya, menurut saya gini, kalau misalkan teman dekat banget, sahabat saya juga, mungkin ada waktu saya mungkin merasa bosan dan anak-anak juga mungkin bosan dari ibunya, perlu bapaknya. Dan kadang perlu satu-satu beda waktu, dan ada waktu mereka perlu lihat kita sama bapak ibu bersama gitu. Ya kalau kalau pas kita lagi ada waktu bareng juga kan, kadang anak-anak tuh dari jauh pada ngeliatin gitu. Mereka juga kayak seneng gitu. Jadi memang yang tadi Ustadz bilang tadi, peran orang tua aja pokoknya ini. Aku sekarang banyak ngisi podcast misalnya. Di Indonesia kan aku banyak ngisi podcast. Itu aku gilir tuh. Kamu ikut Abi yuk. Ikut Abi pergi ke sini. Satu aku ajak di mobil, aku ajak ngobrol, aku jajanin, terus aku ajak makan, kayak gitu. Nah terus besok yuk ikut Abi yuk, kayak gitu. Jadi boleh. Pas kita lagi kerja aja di bawah satu-satu. Siap. Alhamdulillah udah dapat ini. Pertanyaan. Boleh. Kalau misalkan seorang, tadi saya bilang saya tidak sabar, dan teman-teman saya selalu bilang, kalau kamu tidak sabar gimana Allah kasih 4 anak. Tapi kadang susah banget tahan. Tidak tahu. Saya mau tanya ini Ustadz, ini saya harus lihat gimana, seperti ujian saya atau barakah gimana? Karena kan saya tahu sendiri, saya tidak terlalu sabar seperti orang Indonesia. Saya tidak tahan. Nah itu nanti mau ada pertanyaan kedua yang ke situ. Insya Allah. Terus ada waktu saya pikir mungkin ini ujian saya ya, karena kan saya harus tahan sendiri gitu, atau ini iyalah pasti barakah, tapi itu perpikiran saya. Harus lihat dari perspektif mana ya. Karena kan susah itu tahan marahnya juga. Aku pernah ditanya sama anak-anak, coba kalau Abi itu bisa diwakilkan dengan satu kata, Abi itu apa? Anak-anak aku ditanya tentang aku, mereka bilang Abi pemarah katanya. Aku juga nggak sabar sebenarnya. Hanya saja sebenarnya sabar itu kan tentang tujuan sebenarnya. Kalau kita sudah tahu tujuan kita apa, maka kita bisa sabar. Tapi kadang-kadang sebagai manusia ya wajar kalau kita misalnya kadang-kadang tidak terlalu sabar atau keselip ataupun salah dan seterusnya. Tapi menurutku gini,
setiap peradaban itu atau setiap masalah itu perlu obat tersendiri. Jadi misalnya kalau misalnya Tuba merasa nggak sabar, sebenarnya mungkin itulah kekuatannya. Artinya kalau misalnya sabar kayak orang Indonesia, jadinya kayak orang-orang Indonesia semua. Dan Indonesia menurutku nggak bagus sekarang anak-anaknya nih. Kenapa? Mungkin karena orang itu terlalu dalam tanda kutip sabar. Sekarang lagi di Indonesia lagi ada masalah. Maksudnya? Masalah gini. Katanya parenting, soft parenting, tapi menurutku adalah memanjakan, spoiling. Oh, di sini juga sama. Sama. Kasih semua yang anak minta, kasih semua. Saya Itu tidak sabar namanya. Itu namanya spoiling. Iya. Jadi Alhamdulillah kita tidak begitu, tapi maksudnya misalkan kemarin kita ngobrol tentang Kemarin kita ngobrol ada bahasan seperti ini Ustadz, yang masalah kayaknya kita mau ikut ini aja deh, model orang tua zaman dulu aja. ya. Dididik kayak militer atau apa gitu misalkan. Maksudnya nggak militer banget, tapi gini, kemarin kita ada beberapa baca juga. Ya. Terus ada yang bilang, misalkan bilanglah anak melakukan kesalahan. Ya. Oh kayaknya ini nggak disengaja ya. Ya saya ngerti perasaan kamu apa gitu-gitu. Kita udah nyoba, tapi kok jadi makin gitu, makin ini ya akhirnya. ya iyalah harus mengerti sense-nya apa, what they are feeling. Ya. Tapi masih semua oke sayang. Tapi pas saya cek lagi, ternyata misalkan bukunya bilanglah baru terbit mungkin beberapa tahun yang sebelumnya. Ya. Saya bilang ngaco aja gitu misalkan. Saya bilang kayaknya ini masih percobaan deh. Oke. Kan dia belum tahu nih, ini baru Ya. metode baru. Dia belum bisa lihat 20 tahun ke depan kayak gimana gitu. Oke. Itu komentar saya pribadi aja karena ini, tapi kan itu udah belum tentu bisa belum benar. Aku kasih kuncinya ya. Kuncinya ini. Tadi kan Tuba nanya, artinya antara sabar sama berkah itu seperti apa garisnya? Garisnya di sini. Kita sebelum kita menghukum anak-anak, kita harus kasih tahu dulu tentang aturannya. Contoh misalnya begini ya. Oke, anak-anak, kalau kamu melakukan seperti ini, ibu nggak suka. Kalau kamu lakukan ini lagi, berarti besok kamu akan dihukum. Sepakat? Sepakat mah. Oke. Tapi kalau kamu melakukan kayak begini, kamu nanti akan dapat rewards, kamu akan dapat hadiah. Sepakat? Sepakat. Oh boleh di rewards itu. Boleh kasih rewards, boleh kasih punishment. Maka kita hanya boleh menghukum anak-anak kalau kita sudah kasih tahu tentang aturannya. Oke. Nah yang salah adalah kebanyakan orang tua tiba-tiba dia marah. Anak-anak nggak tahu kalau ini salah. Oke. Contoh misalnya ya, dia misalnya ada kuenya orang lain, ada makanan orang lain, dia makan. Kita langsung bilang kamu makan orang lain, gampar misalnya. Itu salah. Tapi kalau misalnya kita sudah kasih tahu, nak ini nggak boleh ya nak, besok nggak boleh lagi ya. Kalau kamu besok gini lagi, Abi hukum ya. Oke, berarti ketika dia gitu lagi kita harus hukum, nggak boleh sabar, harus terapkan hukumannya. Contoh aku sama anak-anak ya, pas anakku lagi sholat dia main-main, gini-gini garuk-garuk, terus main-main muter-muter, muter-muter. Ya. Terus anak laki-laki gitu. betul. Nah ketika dia udah umur 7 tahun, aku bilang gini, kamu udah umur 7 tahun, sekarang kamu sudah harus belajar sholat yang benar ya. Allah kasih waktu 24 jam. Cuma Allah minta 4 menit aja buat sholat, gitu kan ya. Masa kamu nggak bisa luangkan 4 menit 5 kali sehari untuk sholat yang benar? Nah kalau kamu begitu lagi, Abi suruh ulang. Oke. Sepakat? Sepakat Bi. Besok ketika dia begitu, gini lagi. Terus aku bilang, tadi sholatnya benar atau enggak? Enggak Bi, ulang ya, ulang. Oke. Nah berarti aku marah, dia tahu kenapa aku marah. Paham. Itu yang paling penting, dia tahu kenapa kita marah. Oke. Jadi marah nggak salah. Berarti kesalahan pertama kita cukup tolerir dulu, ya. Terus nanti kasih tahu dulu. Terus kita nanti kalau misalkan ada kemungkinan dia bisa melakukan kesalahan yang sama, nanti baru kita jelasin lagi ya. Kayak tadi kan sholat, Ustadz bilang itu kan sholat akan sholat lagi nggak cuma sholat 1 kali kan. Betul. Mungkin nanti akan ada kesalahan yang bisa diperbuat yang sama lagi berikutnya. Jadi akhirnya Ustadz bikin peraturan seperti itu. Oke. Ya, yang penting dia tahu kenapa kita marah. Itu yang penting. Jangan sampai dia bilang, kok dia marah? Masa aku biasa aja kok dia marah? Nah yang penting dia tahu kenapa kita marah. Marah nggak ada masalah. Gitu. Terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan? Masih banyak. Karena kan ini sesuatu everyday life kan. Setiap hari ada sesuatu baru tentang anak-anak, tentang kita sendiri juga. Konteks marah. Ya alhamdulillah. Yang pertanyaan terakhir aja dulu deh. Konteks marah tuh kalau di Turki kan maaf yang dibilang marah tuh maksudnya memang teriak ya. Kan saya kemarin ada yang bilang katanya kalau anak diteriakin itu berapa ribu sel di otaknya apa gimana gitu mati ya. Tapi kita kan maksudnya kadang suka refleks juga. Itu kita tuh boleh nggak sih sebenarnya teriak gitu misalnya?
dalam mendidik gitu. Iya. Maksudnya nggak 24 jam teriak terus gitu, tapi ada masanya kadang dia nggak ambil perhatian kita untuk narik perhatian tuh kayak gitu misalkan. Udah cukup itu. Betul. Ya. Aku nggak bisa dengan lembut terus menerus. Oke. Suara keras itu penting supaya dia tahu urgensinya seperti apa. Oke. Makanya di dalam Al-Quran kan juga diturunkan dengan nada yang lembut dengan nada yang keras kan. Ya. Dengan pilihan kata yang lembut dengan pilihan kata yang keras. Oke. Nah artinya manusia itu biar dia ngerti bahwasanya kalau kita sudah mulai tinggi nadanya berarti dia harus perhatian pada kita. Nah artinya dalam parenting menurutku ya membentak itu adalah sesuatu bagian daripada pendidikan. Oke. Jadi bagian daripada pendidikan adalah membentak anak walaupun tidak terus-menerus membentak. Aku dibesarkan dengan bentakan. Yang nggak boleh itu adalah memaki anak, itu nggak boleh. Merendahkan anak itu nggak boleh. Tapi bersuara keras menurutku nggak ada masalah. Sekali kita panggil saya. Relieved. Saya lirik. Maksudnya nggak tiap saat itu gitu. Bisa, Koko, ayo sini. Dia masih santai-santai aja. Koko, sini. Dia masih santai. Koko, langsung dia datang kan. Dia baru ngerti. Ada batasan umur nggak, tapi misalnya pas umur berapa kita bisa seperti itu, ada batasan umur nggak? Batasan umur Nggak ada. menurutku. Maksudnya setelah umur 5 tahun atau Karena 7 tahun ke bawah pasti kita ngobrol dia dengan baik kan ya. ya Di atas 7 kita sudah boleh untuk ngomong Oke. lebih dalam tanda nunggu 7 berarti. Oke. Karena kata Rasulullah, Susah sabar juga lagi. setelah 7 tahun kata Rasulullah, gantung itu cemeti, cambuk. Oke. Jadi gantung cambuk supaya dia tahu bahwasanya ini loh ada hukuman sekarang bagi kamu. Sekarang hidupmu tidak hanya sweet aja nih. Oke. Ini ada cambuk di gantung nih. Karena kan saya pikir gini, zaman anak sekarang juga beda banget dari waktu kita dulu. Kita diam-diam aja nurut sama bapak ibu, tapi sekarang mereka peduli banget. Argumen. Kenapa gini, kenapa ini? Melawan Iya. Iya. Terus kita juga tensi kan, Iya. kita juga menjawab terus. Mereka juga nanya, terus ada discussion. Betul. Terus saya mikir gini, tidak selalu, tapi kalau saya tidak berhenti, pasti dia tidak berhenti. Benar. Saya yang adult, saya harus berhenti. Oke, nanti kita ngobrol. Saya masih marah ya, gitu. Betul. Dan oke, mereka juga pasti mereka masih ngomong. Tapi kamu mah gini, bapaknya ini, adik saya ini, tapi tidak. Dan dia pelan-pelan berhenti. Terus pas udah relaxed, dan kita ngobrol lagi. Itu saya coba sekarang misalkan. Teknik. Jadi menggunakan suara nada tinggi dan nada rendah sebagai bagian daripada pendidikan. Oke, siap. Jadi dua-duanya dipakai. Jadi nggak cuma nada rendah terus nada rendah, nggak apa-apa semuanya baik-baik aja, nggak gitu. Padahal kita lagi serius. Betul. Menurut saya anak-anak juga rasa itu, kalau itu betul-betul perhatian atau untuk hanya untuk bilang saja. Ya. Artinya bisa dikombinasikan antara nada keras dan nada lembut supaya anak-anak tuh benar-benar ngerti ini cara untuk berkomunikasi yang betul. Itu. Kalau keras terus kan kesian mereka juga kan, nanti lama-lama jadi biasa kalau ngomongnya keras terus. Tapi kalau kita kombinasiin, insya Allah mereka jadi ngerti kalau kita sudah nadanya sudah mulai keras, nadanya udah mulai tinggi, mereka udah mulai nurut. Alhamdulillah dapat jawaban. Terima kasih banyak Ustadz ya. Nanti insya Allah kita main ke Bogor, bisa ngobrol-ngobrol lagi. Boleh, kalau Ustadz main di Bogor nanti kalau Ustadz ada waktu bisa di studioku nanti. Insya Allah. Nanti Oktober kesini lagi kan ya, insya Allah. Kesini lagi Oktober insya Allah. Ntar kita yang bantu lagi ya. Ahlan. Ya kalau kita udah kerja sama berapa lama ya? Kita kayak 3 tahun ya ada ya? 3 tahun ya. 3 tahun ya. Dari pas pandemi ya kalau nggak salah, setelah pandemi. Iya setelah pandemi betul. Ya, alhamdulillah kerja sama udah 3 tahun. Menurutku kerja sama yang paling bagus sih selama 2013 Insya Allah, alhamdulillah. Istanbul, Turki sampai sekarang menurutku kerja sama yang paling bagus. Tapi sama bagusnya tuh ya alhamdulillah, terima kasih kalau kalau Ustadz melihat seperti itu. Tapi yang paling saya ini tuh berkesan tuh kita ditegur kalau misalnya ada kesalahan gitu ya, pada saat itu. Nah itu bagus. Kadang ada beberapa klien, maaf yang nggak perlu nyebut namanya, seperti nggak ada masalah, nanti tur terakhir atau udah mereka balik ke Jakarta ya komplain. Mas Randy kemarin tuh gini terus akhirnya nggak mau kerja sama lagi. Saya bilang ya Bu, coba ibuku bilang kemarin minimal saya ada waktu untuk memperbaiki. Bukannya saya nggak mau memperbaiki, bukannya saya mau kabur gitu ya, tapi kalau saya ditegur di hari itu kan saya nggak mau kehilangan klien juga ya. Benar. Jadi saya bisa memperbaiki minimal
supaya bisa kerjasama lagi gitu. Justru Nah, kalau kita memang begitu, Iya. karena kita udah banyak kerjasama dari 2013. Kita udah kerjasama sama provider lokal, Iya. kita udah kerjasama sama provider lokal kita 3 atau 4 provider Iya. kita pernah kerjasama. Akhirnya kita kerjasama dengan Mas Randy. Menurutku ya kita banyak pengalaman juga dan alhamdulillah ya respon-respon selama ini sih Alhamdulillah. sih. Itu semua karena pengen semoga bisa dipertahankan. Amin amin. Insya Allah. Ya, makasih banyak Ustadz. Insyaallah. Jazakumullah khair. Baik, Alhamdulillah. baik.